Perkenalkan, nama saya Imadi Angga Sejaya, NIM 0452397794. Mata kuliah jaringan komputer, tugas 2 mengenai implementasi TCP dan IP. Oke, di sini yang pertama adalah mengakses Command Prompt dengan cara menekan Windows R, lalu klik Enter. Nah, di sini sudah keluar Windows R-nya. Ini adalah tampilan awal dari Windows. Oke. Untuk praktik pertama adalah menggunakan perintah cd. cd digunakan untuk berpindah-pindah direktori. Misalnya di sini saya ingin berpindah direktori dari C user Angga menjadi direktori user dengan cara akses cd titik 2 titik. Oke, dia maka akan mundur satu direktori, sehingga saya akan berada sekarang di user. Seperti itu untuk perintah cd. Oke, saya akan kembali ke Angga. Nah, kemudian di sini ada perintah cls. CLS ini adalah clear screen. Ini untuk membersihkan tampilan dari command prompt ini. Misalnya CLS. Nah, di sini sudah bersih. Ada juga CLS dengan slash tanda tanya. Nah, di sini fungsinya adalah untuk membersihkan, tapi memberikan announcement juga ke command prompt seperti ini. Nah, di sini ada announcement clear the screen CLS seperti ini. Oke, kemudian ada dir atau directory. Nah, di sini ketika mengakses dir, maka akan terlihat direktori apa saja yang ada di komputer saya, khususnya di drive C ya, karena saya lagi berada di drive C di bagian user Anda. Di sini lalu kita bisa juga akses dir spasi slash tanda tanya untuk melihat apa saja yang bisa saya lakukan dengan menggunakan perintah direktori ini. Di sini ada banyak, misalnya melihat atribut atau yang lain, creation. Nah, jika sudah, saya akan press key apa aja. Saya di sini akan menggunakan enter. Oke, sudah kembali lagi. Lalu selanjutnya adalah menggunakan IP config dan ping. Di sini IP config itu digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address. Oke. Selanjutnya mari kita coba dulu IP config. Di sini sudah terlihat IP config yang saya gunakan sekarang adalah ada adalah 2 seperti ini, wireless, adapter WiFi. Saya menggunakan WiFi di tempat ini dan lain-lain. Di sini juga terlihat pingnya berapa, IP-nya berapa. Lalu saya juga bisa memasukkan perintah config slash tanda tanya untuk melihat apa saja yang saya bisa lakukan dengan perintah IP config ini. Di sini saya bisa melakukan renew, ada alt, ada release, ada renew, ada plus DNS dan seterusnya.
Oke, untuk config all dia akan menampilkan semuanya termasuk pengaturan DNS dan Windows. Contohnya config slash all. Nah, di sini sudah terlihat DNS-nya juga ya, DNS server yang berapa dan lain-lain. Oke, untuk pertama kita akan coba ipconfig release. Sebelumnya, di sini ipconfig release itu untuk melepaskan IP v4 address-nya pada adaptor yang spesifik. Jadi nanti setelah saya melakukan ipconfig release, maka semua settingan IP address-nya akan terhapus atau terreset. Di sini saya tadi sudah melakukan disconnecting sehingga tidak ada koneksi untuk internet dan lokal dan LAN sudah terputus semua. Oke, selanjutnya IP config renew. Kita lihat lagi IP config renew ini untuk memperbaharui IP address yang digunakan oleh adaptor, di mana koneksi mengambil nama koneksi secara spesifik. Jadi kita coba saja ipconfig slash renew. Nah, saat ini saya tidak terkoneksi ya. Nah, di sini media disconnected karena tadi saya sudah merilisnya. Oke, selanjutnya adalah IP display DNS. Ini untuk menampilkan domain name system atau DNS-nya. Kita coba IP config slash display DNS. Nah, di sini DNS-nya sudah ditampilkan. Untuk IP-nya adalah sekian. Oke, selanjutnya adalah ipconfig plus DNS. Nah, ini perintah ini untuk mereset DNS-nya. ipconfig slash plus DNS. Sekarang semuanya sudah di reset ya, DNS resolved. Oke. Kemudian ada ipconfig register DNS. Ini untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Register DNS. Nah, di sini saya terlihat adalah request operation required evaluation, berarti belum bisa. Tidak ada server terdekat, belum ada server terdekat. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke perintah ping, di mana ping ini merupakan paket internet whopper atau sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer saat terhubung satu sama lain. Nah, di sini kita bisa melakukan ping pada IP terhadap IP yang digunakan. Misalnya ping, melakukan ping dulu. Nah, di sini terlihat perintah apa saja yang bisa saya gunakan. Di sini ada mintu untuk melakukan ping secara spesifik terhadap suatu server atau
IP. Nah, di sini akan terjadi 3 kali pengecekan. Tentu saja RTO atau request timeout karena saya tidak terkoneksi dengan IP. Tidak ada koneksi. Oke. 3. Nah, kita lihat ya 100% harus seperti itu. Nah, sekarang saya juga bisa melakukan ping secara terus menerus terhadap suatu IP. Saya ping menggunakan IP ini. Oke. Dia akan terus melakukan ping sampai kita menghentikannya dengan menggunakan perintah Ctrl C. Berbeda dengan ping min n, mana n-nya itu adalah jumlah yang kita inginkan untuk melakukan ping. Sudah Ctrl C, maka sudah berarti melakukan ping seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perintah netstart. Netstart ini mirip dengan text manager yang ada pada Windows. Itu kita bisa melihat apa saja yang sedang berjalan seperti di dalam koneksinya ini. Misalnya net start. Di sini ada proto local address, storage address, dan stage. Nah, untuk proto ini ada 3. Di sini ada 2, yaitu TCP dan UDP. Nah, di sini saya menggunakan TCP semua ya. Lalu untuk local address ada ini. Address itu alamat dan nomor port yang ada di komputer saya. Lalu ada foreign address, itu koneksi yang dituju oleh localhost local addressnya. Jadi misalnya dari sini akan menuju ke sini seperti itu. Dan state-nya ada establish. Establish artinya koneksi sedang terjadi dan siap mengirimkan data. Nah, sebelumnya juga saya sudah mencobanya dan ada close wait, itu artinya sedang menunggu untuk terputus dia. Lalu ada kita coba net start min a. Nah, ini net start min a ini untuk menampilkan semua koneksi yang baik, sistemnya maupun tidak. Oke, di sini sudah semua nih ditampilkan state-nya. Mau state apa saja semua akan ditampilkan di sini. Itu untuk net min a. Lalu sekarang ada net min e. Salah, net start min e. Nah, seperti ini. Di sini untuk memperlihatkan interface statiknya atau menampilkan statistik paket yang dikirim dan diterima. Nah, di sini paket yang saya terima itu adalah 1.624.000 sekian, dan yang dikirim adalah 867.000 sekian, seperti itu ya. Oke, saya masih ada beberapa perintah lainnya seperti net start min e untuk menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Ada start min o untuk menampilkan proses ID untuk setiap koneksi, min s untuk menampilkan statistik per protokol, R untuk menampilkan routing table, dan P untuk protokol. Lalu ada perintah mb.str. Perintah ini berusaha menampilkan informasi NetBIOS melalui TCP IP. Sekarang kita akan melakukan start. Lalu
tidak terpintas misalnya not found di sini. Nah, saya tidak ada ini ya. Kalau ada perintah start min a untuk reopening untuk menampilkan layanan utama yang berjalan di mesin misalnya 00 adalah layanan workstation, lalu koneksi internet kita jauh, ada 20 untuk layanan server, 3 untuk layanan messenger seperti itu. Di sini ada start min a besar di mana digunakan untuk alamat IP, sedangkan huruf kecil itu untuk nama dan huruf besar. Oh, jadi nggak masalah untuk huruf besar atau huruf kecil itu akan sama, yaitu digunakan untuk alamat IP. Lalu ada start min r untuk menampilkan statistik resolusi dari net news. Kita coba dulu start rantai net news. Sini net news resolution distance statistiknya adalah ini ada yang broadcast itu 227 itu, lalu ada besar untuk menambah cincin. Jika kita gunakan ini dengan menggunakan huruf besar, beda lagi dia akan dalam bentuk tabel. Di sini fails ya. Lalu ada perintah untuk double R juga fail karena saya tidak menggunakan. Tidak ada ya. Lalu ada testa min s. Sini untuk mengubah IP, alamat IP jarak jauh menjadi nama. Alamat besar digunakan bahwa komputer zero akan mencantumkan jarak IP. Oke, di sini contoh tracer. Sekarang kita akan mencoba tracer untuk Microsoft.com. Tracer ini untuk mengetahui kualitas dari jaringan. Sini kualitasnya lumayan. Lalu ada petping. Nah, petping ini digunakan untuk mengukur network latency atau network loss. Jadi untuk mengukur gangguan yang terjadi dari suatu koneksi. Seperti itu, ada perintahnya, ada min n digunakan untuk mengonfirmasi IP address, lalu min a untuk menentukan jumlah hop maksimum untuk proses pelacakan ketujuan. Coba saja petping. Harus spesifik.
sekarang kita akan analisa nama domain dengan NSLookup. NSLookup adalah tool digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP sesuai dan dapat digunakan untuk kita coba untuk google.com. Di sini emailnya adalah google.com dengan address sekian. Lalu kita bisa melakukan analisis dan konfigurasi. Lalu ada NetSH. Ini untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Kita bisa mengubah konfigurasi dengan NetSH. Coba contohnya. Kita salah. Kita clear saja dulu. Tidak ada yang tidak sesuai, kita lihat saja dulu. Lalu ada di sini bisa menambahkan. Selanjutnya ada root. Root ini untuk menambahkan, mengubah atau menukar data tertempel dalam sebuah host. Coba saja root create. Semua ini perintah root create ini adalah untuk mendapatkan semua informasi. Lalu ada add untuk menambahkan perintah routing. Kita bisa menambahkan untuk IP-nya nanti. Lalu root delete itu bisa untuk menghapus routing yang tadi sudah dibuat. Kemudian ada net. Internet ini untuk melihat opsi tampilan pengguna, melihat opsi tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti. Misalnya net view. Seharusnya tidak terhubung. Kemudian
menyimpan waktu komputer dengan server network untuk melakukan penggunaan seperti itu. Netstop. Oke, sekian dari saya untuk tugas 2 ini mengenai TCP/IP. Terima kasih.